Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyul mustafa fi hadithihi ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, tamu undangan Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Tuhan kita yang telah menciptakan kita dengan segala kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah menganugerahkan kepada kita iman dan Islam, dua nikmat yang dengannya membuat kita saling mencintai, saling menyayangi. Padahal sebelumnya kita tidak saling mengenal sama sekali. Kita bisa bersatu dan menyatulah hati-hati kita. Kita bisa bersama-sama dalam menegakkan Islam dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan iman dan Islam yang hari ini Allah berikan kepada kita senantiasa abadi bersama dengan kita, dan kala di hari kiamat mengantarkan kita bersaudara dan bertetangga di surga Firdaus berdampingan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi nikmat sehat, nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmat lainnya kecuali nikmat iman. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'atallahu 'abdan afdal ba'dal yaqini minal afiyah. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba setelah keyakinan, setelah keimanan, melebihi besarnya nikmat al-afiyah, kesehatan maupun keselamatan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita kesehatan, dan kesehatan ini kita manfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah, memenuhi kewajiban-kewajiban kita, baik kewajiban kita sebagai hamba Allah, kewajiban kita sebagai anak bagi orang tua kita, kewajiban kita suami atau bapak atau lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat lain yang patut kita syukuri, yang perlu kita nikmati, yang perlu kita syukuri adalah apa? Nikmat yang bernama nikmat kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk beribadah dan memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Mungkin beberapa waktu yang lalu saudara-saudara kita, guru-guru kita dan teman-teman kita atau keluarga kita yang telah meninggal 1 bulan yang lalu, 2, 3, 4 atau 7 bulan yang lalu, jamaah sekalian, mungkin mereka juga berharap supaya bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Bisa jadi mereka berangan-angan bahwa tahun ini mereka akan umroh. Bisa jadi mereka berangan-angan mudah-mudahan tahun ini bisa berinfak lebih banyak. Mereka yang telah berada di kuburan sekarang, boleh jadi mereka telah berangan-angan sebagaimana kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini dia bisa menghatamkan sekian kali Al-Quran, bisa menyedekahkan hartanya sekian. Tetapi jamaah sekalian, ajal telah menjemput mereka terlebih dahulu. Makanya ma'asyiral muslimin, kita diberi kesempatan kali ini dan kita tidak tahu apakah kita berjumpa dengan Ramadan tahun depan apa tidak. Semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus sakit dulu untuk meninggal. Banyak yang sehat kemudian tiba-tiba meninggal, dan tidak harus tua dulu untuk meninggal. Banyak yang usia masih muda kemudian meninggal. Tidak harus lunas dulu cicilannya baru kemudian kita siap meninggal. Banyak orang yang hutangnya menumpuk kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya Ramadan kali ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan kelebihan rizki kepada kita, infakkan yang terbaik. Kalau rizki kita itu pas-pasan, infakkan sesuai kadar kemampuan kita. Kemudian waktu kita gunakan untuk tilawatul Quran, untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kebaikan kepada kita dengan memperbanyak bersahabat dengan banyak bertilawah maupun bersahabat dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah lisan kita memperbanyak salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat agung, nabi yang sangat mulia. Dan kalau kita baca sejarahnya, semakin tinggi kecintaan kita kepada Rasul kita, karena beliau adalah orang yang sangat sayang kepada umatnya, orang yang paling siap berjuang demi kebaikan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dengan akhlak-akhlaknya yang sangat mulia. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut yang layak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak di hari kiamat mendapatkan panggilan ummati, ummati, umatku, umatku, ini telagaku Al-Kausar, minumlah. Kemudian kita juga kelak di hari kiamat mudah-mudahan mendapatkan panggilan kemuliaan, wahai ya Allah syafaat bagi fulan fulan umatku ya Allah. Mudah-mudahan demikian jemaah sekalian. Tentu dengan cara mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama yang nampak, demikian juga yang tidak nampak. Maksudnya ibadah-ibadah batiniyah maupun ibadah-ibadah yang sifatnya zahiriyah, ibadah batiniyah seperti bagaimana kita mengikuti Rasul dalam ketakutannya kepada Allah, berharapnya kepada Allah, yakinnya terhadap syariat Allah, yakin terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang nampak jamaah sekalian, sebagaimana kita lakukan hari ini, siam di bulan Ramadan, tarawih, kemudian nanti kita zakat, i'tikaf, tilawah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas jalan beliau, yaitu Shiratal Mustaqim, yang kita minta minimal 17 kali dalam sehari. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menggelar pahala begitu murahnya. Siapa saja yang ingin mendapatkan pahala, bonusnya berlipat ganda. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli yaumin wa lailatin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian hamba-hambanya di bulan Ramadan untuk dibebaskan dari neraka. Itu terjadi setiap malam dan setiap siang. Masya Allah, kalau Ramadannya 30 hari, berarti kita punya kesempatan berapa? 60 kali untuk bisa menjadi orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Faistajibu fihi da'wah." Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa-doa kita jemaah sekalian. Maka bulan Ramadan bulan Al-Qur'an, bulan sedekah, kemudian bulan maghfirah, kemudian kita juga bulan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Kapan? Silakan kapan saja. Karena waktu Ramadan, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu langit sehingga kalimat-kalimat yang terucap dari lisan kita menembus langit sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala tanpa penghalang, terutama waktu sahur dan waktu-waktu berbuka. Doakan bangsa kita mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan negeri kita mudah-mudahan menjadi negeri yang bersyariah, yang tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Doakan pemimpin-pemimpin kita mudah-mudahan mereka bertobat, mereka sayang kepada rakyatnya, kembali ke jalan yang benar, kemudian tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Doakan guru-guru kita yang telah mengajarkan Islam sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana ciri-ciri penduduk surga dan mana ciri-ciri penduduk neraka. Doakan mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, memberi umur panjang kepada mereka, karena mereka adalah pelita-pelita umat yang senantiasa berdakwah untuk mengajarkan agama Allah di tengah masyarakat. Doakan keluarga kita, doakan orang tua kita, kemudian doakan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita semuanya. Ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa-doa kita. Kita ajarkan anak-anak kita dengan doa-doa yang baik. Mudah-mudahan kelak nanti kalau kita sudah meninggal, mereka adalah orang yang paling serius dan sungguh dan seringkali mendoakan kita agar kita bisa tinggi derajatnya di kuburan ataupun kelak nanti di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di kesempatan kali ini ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan bahwa setiap syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita
pasti punya maqasid, punya tujuan jamaah sekalian. Baik tujuan tersebut sifatnya umum atau tujuan tersebut bersifat khusus. Ma'asyiral muslimin, adapun tujuan umum dari semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita adalah apa? Jalbul masalih wa daf'ul madarrah wa daf'al madarrah atau daf'ud mudarrah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan wadaf'ul mafsadah atau al-madar, dan menolak berbagai macam mafsadah, kerusakan dan madarat-madarat. Jadi semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita pasti berorientasi pada dua hal ini. Satu, mewujudkan kebaikan. Kebaikan bagi kita, kebaikan bagi keluarga kita, kebaikan bagi bangsa kita, dunia maupun akhirat. Syariat tidak pernah lepas dari ini jamaah sekalian. Dan dalam rangka apa? Daf'ul mafsadah, yaitu menghilangkan berbagai macam mafasid, berbagai macam kerusakan, berbagai macam kesengsaraan yang akan menimpa manusia. Sebagai sebuah contoh jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada perempuan yang muslimah untuk menutup auratnya? Itu semuanya terwujudnya maslahat. Apa maslahatnya? Banyak sekali ma'asyiral muslimin. Terjaganya dia dari pelecehan, terjaganya laki-laki dari liarnya syahwatnya, terjaganya dari terhindarnya dia dari penodaan dan lain sebagainya. Demikian juga bagi laki-laki kemudian mampu mengendalikan syahwatnya. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, kalau seandainya itu dibiarkan aurat-aurat dibiarkan bebas terbuka, apa yang terjadi? Tentu laki-laki akan semakin syahwatnya semakin liar. Terjadi berbagai macam perzinahan, perselingkuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Dan itu mafsadat bagi kita dunia maupun akhirat ma'asyiral muslimin. Kenapa kaum laki-laki diperintahkan untuk sholat berjamaah? Kenapa? Karena ada maslahat di balik itu, saudara sekalian. Kita bisa mengenal, kita saling kenalan, kita saling mencintai, saling menghargai. Karena seringnya berjumpa, kita pun saling menyayangi di antara kita jamaah sekalian. Kita tahu siapa yang sakit sehingga kita bisa menjenguknya. Kita tahu siapa yang miskin sehingga kita bisa memberikan bantuan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, dan semua syariat berorientasi pada dua hal ini, yaitu jalbul masalih wa daf'ul mafasid, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kita dari berbagai macam kerusakan. Ma'asyiral muslimin, ini diantara tujuan syariat. Tujuan lainnya kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, yang dikenal sebagai ulama maqasid. Beliau lahir di Cordova, yaitu Spanyol, besar di sana dan meninggal di sana. Beliau pernah mengatakan al-maqsad asy-syar'i min wad'i syariati ikhrajul mukallaf an da'iyati hawa hatta yakuna abdan lillahi ikhtiyaran kama huwa abdan lillahi ittiraran. Kata beliau, tujuan pokok di antara tujuan diturunkan syariat dari langit untuk apa? Yaitu membebaskan manusia, membebaskan seorang mukallaf, kita bahkan orang kafir, dari apa? An da'iyati hawa, dari dikendalikan dan diperbudak oleh hawa nafsunya dan diperbudak oleh setan, hatta yakuna abdan lillah, agar dia menjadi satu-satunya, menjadikan dirinya hamba satu-satunya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala ikhtiaran, secara sukarela, sebagaimana dia sebenarnya hamba Allah secara doruri. Walaupun dia orang kafir, dia hamba Allah juga. Tetapi bagaimana saya diturunkan agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala secara sukarela, ma'asyiral muslimin. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan tujuan pokok yang pertama tadi, yaitu menolak madarat, menolak berbagai macam mafsadah dan mewujudkan maslahat, tidak akan kita dapatkan kecuali kalau kita menjadi hamba Allah secara sukarela. Ma'asyiral muslimin, inilah diantara tujuan diturunkannya berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Baik ibadah siam sebagai ibadah pokok di bulan Ramadan. Agar apa? Agar kita menjadi abdan lillah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala semata. Kita bukan menjadi abdan lin nafs atau abdan lil hawa. Kita bukan menjadi hamba nafsu kita. Kita bukan menjadi hamba bagi nafsu kita. Kita tidak menjadi hamba bagi jiwa kita, tapi kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba untuk mengikat nafsu kita dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa itu dimulai dari terbitnya fajar, kita ikat nafsu kita dengan syariat ini. Nggak boleh kita sahur melebihi terbitnya fajar.
Kemudian kita tidak boleh melakukan pembatal-pembatal puasa, baik terkait masalah akal, atau pembatal terkait masalah perut, atau pembatal terkait masalah kemaluan. Tidak boleh sampai kita itu mendengarkan adzan maghrib atau menyaksikan terbenamnya matahari. Kita ikat nafsu kita supaya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ini diantara tujuan pokok diturunkannya syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Bagaimana kita mengikat diri kita dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau setelah bulan Ramadan ada orang yang tidak mau terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia masih menjadi hamba nafsunya atau masih menjadi hamba bagi manusia lainnya. Dia ingin terikat dengan syariat yang dibuat oleh PBB, hukum PBB. Dia ingin atau dia nyaman terikat dengan syariat atau undang-undang yang dibuat oleh manusia, tapi tidak nyaman dengan syariat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala atau undang-undang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini adalah orang yang gagal mencapai tujuan pokok daripada diturunkannya Shiyam Ramadan atau ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan. Kemudian tujuan lain diturunkannya ibadah Ramadan adalah apa? Agar kita mampu memperbaiki hubungan kita dengan Allah sebagai Khaliq dan dengan saudara-saudara kita sesama muslim pada khususnya, dan juga manusia pada umumnya sebagai makhluk, sebagai sama-sama makhluk jamaah sekalian. Makanya apa? Kalau kita lihat contohnya Shiyam Ramadan adalah cara terbaik untuk membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal anak Adam untuk dirinya. Ya, salatnya kita untuk diri kita, sedekahnya kita untuk diri kita, tilawah dan tadarusnya kita untuk diri kita. Kita terlibat memakmurkan masjid, kemudian kita terlibat dalam membangun masjid, meramaikan masjid, entah itu menjadi jamaahnya atau dengan cara menyedekahkan harta kita, misalkan uang untuk beli listrik atau mungkin menambahkan AC atau karpet yang baik dan lain sebagainya. Lahu, semuanya untuk kita jamaah sekalian. Illa siyam, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa, kecuali siyam, fa innahu li, puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yada'u syahwatahu wa syarabahu wa ta'amahu. Dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya dan sejenisnya, li, untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Berapa Allah Subhanahu wa taala membalas? Allah sendiri yang tahu, malaikat tidak tahu jamaah sekalian. Kalau sholat yang kita lakukan semacam Jumat hari ini misalkan, malaikat diberi rumus oleh Allah Subhanahu wa taala sekian-sekian, kalau khusyuk sekian-sekian, kalau ngantuk sekian-sekian, kalau serius sekian-sekian. Ada rumusnya jamaah sekalian. Sementara Shiyam hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi ini adalah cara yang terbaik untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari di siang hari bulan Ramadan kita betul-betul puasa mata, puasa telinga kita, puasa mulut kita, dan juga puasa perut kita dan lain sebagainya. Dan yang paling tinggi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam buku Ihya Ulumuddin, puasa yang paling tinggi adalah khawasul khawas, puasanya orang-orang spesial, yaitu apa? Dia menjaga hatinya jangan sampai berlabuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga hatinya jangan sampai somat, tujuan pokoknya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hatinya itu menggantungkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia harus menjadikan Allah As-Samad sebagai tempat bergantung segala urusan dan segala tujuannya. Itulah puasa yang paling tinggi, dan itu memang hanya orang-orang khusus, para waliullah, para anbiya, para nabi yang bisa mencapai derajat tersebut. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Kita tinggal berlatih di bulan Ramadan, kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlatih supaya kita betul-betul menjadikan tujuan kita adalah lillahi taala. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di sana masih ada tujuan-tujuan pokok lain daripada ibadah Shiyam, ibadah puasa dan ibadah-ibadah Ramadan, yaitu memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Contohnya apa? Kita disunnahkan untuk memperbanyak sedekah. Ini untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Kita disunnahkan untuk melaksanakan tarawih berjamaah supaya hubungan kita dengan masyarakat kita baik. Kemudian kita diwajibkan untuk zakatul fitri supaya apa? Supaya hubungan kita dengan saudara-saudara kita
terutama yang miskin, yang tidak punya kemampuan, itu baik jamaah sekalian. Jangan sampai terjadi kesenjangan sosial antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Orang-orang miskin dendam kepada orang-orang kaya, dan orang kaya merendahkan orang-orang miskin. Jangan sampai seperti itu. Tetapi terjadi hubungan yang sangat baik, hubungan yang sangat harmoni antara miskin sama kaya. Orang-orang yang miskin menghormati dan mencintai orang-orang kaya, dan orang-orang kaya juga menghargai dan mencintai orang-orang miskin. Terjadi hubungan timbal balik yang baik, ma'asyiral muslimin. Demikian khutbah yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah sekalian, sementara yang terakhir tujuan pokoknya dari ibadah-ibadah Ramadan, terutama siam, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Dan di penghujung khutbah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini maghfirah bagi kita, ampunan bagi kita, rahmat bagi kita, dan juga kemudahan dalam semua urusan kita, segera sebab terwujudnya semua cita-cita baik kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya arhamar rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatana fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina ya dzal jalali wal ikram. Innaka ala kulli syai'in qadir wa anta arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan waj'alhu maghfiratan lana wa rahmatan lana ya dzal jalali wal ikram. Innaka ala kulli syai'in qadir wa anta arhamar rahimin. Allahumma taqabbal da'watana, Allahumma taqabbal raja'ana, Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa tilawatana ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Hayyum, ya Qayyum, ya Aziz, ya Jabbar. Ya Allah, perbaiki urusan dunia kami, karena dunia tempat kami hidup ya arhamar rahimin. Dan perbaiki urusan akhirat kami, karena akhirat tempat kami kembali ya Allah. Perbaiki urusan agama kami, karena agama merupakan pokok daripada urusan hidup kami ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, perbaikilah negeri kami, negeri tempat tumpah darah kami, negeri tempat kami beribadah kepadamu, negeri tempat kami mendidik generasi-generasi kami agar mentauhidkan ya arhamar rahimin. Jadikanlah negeri kami, negeri Indonesia dan negeri-negeri kaum musliminnya baldatan thayyibatan wa rabban ghafur ya arhamar rahimin. Negeri yang mulia, damai, sejuk dan sejahtera ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini sebagai ampunan dosa-dosa kami, rahmat bagi kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini sebagai sebab terwujudnya cita-cita yang mulia kami ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, angkatlah derajat mereka. Demikian juga guru-guru kami dan orang-orang yang pernah mengajarkan kepada kami kebaikan dan berjasa kepada kami ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, ya Hayyum, ya Qayyum, ya Aziz, ya Jabbar, jagalah hati kami dari berbagai macam kemaksiatan, jagalah anggota badan kami dari berbagai macam kemaksiatan. Ya Allah, bersihkanlah jiwa kami, sucikanlah hati kami ya arhamar rahimin dari perbudakan hawa nafsu atau diperbudak dunia ya dzal jalali wal ikram. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.